Ngomongin soal cinta segitiga nih, artis cantik satu ini juga sempat merasakan cinta segitiga loh. Klik gosip. Mellisa Karim, aktris, presenter, MC, dan penulis skenario kelahiran Jakarta 12 Mei 1978 ini ternyata pernah terlibat juga sama yang namanya cinta segitiga. Ceritain dong Mellisa, kisah cinta segitiganya. Sebagai manusia biasa, sebagai manusia normal, saya rasa hampir semua orang pernah ngalamin cinta segitiga deh, ya kan? Termasuk aku sendiri, segi 4 pernah, segi 5 pernah, ramai gitu pacaran. Semakin ramai semakin seru, semakin banyak drama. Kalau misalnya kita masih muda, sebenarnya yang namanya pacaran kan sama siapa aja nggak dilarang toh, ya kan? Mencari jodoh yang terbaik, alasannya, exactly. Ya kan, selama belum terikat, pacaran sama siapa aja itu nggak masalah kan? Jadi menurut aku sih itu positifnya gitu. Jadi kita nggak tahu cuma satu orang yang terus itu pas udah cewek, udah ijab gitu kayak terus seperti yang saya harapkan, menyesal kan. Nah, lebih baik itu dicoba beberapa itu pas lagi zaman pacaran. Jadi ya itu kembali lagi mau segitiga, mau segi 4, segi 5, sama aja. Tapi kalau sekarang tentunya Mellisa sudah tidak lagi terlibat cinta segitiga ya. Soalnya pada awal tahun 2009, Mellisa Karim sudah mengikat janji setianya dengan Raf Tampu Bolon, presenter stasiun TV berita di Indonesia. Cinta segitiga? Sesuatu banget nih. Berikut 9 kisah cinta segitiga terheboh para sub dunia versi Lollipop. Miss Way Mr. Pop, hubungan cinta segitiga memang bisa menjadi petaka bagi siapa saja yang mengalaminya. Apa jadinya ya ketika cinta segitiga dialami para pesohor dunia? Yuk kita discuss. There's no sense in telling me the wisdom of the fool won't set you free. Pasangan cinta segitiga fenomenal adalah Jennifer Aniston, Brad Pitt, dan Angelina Jolie. Hingga saat ini Brad Pitt menyangkal rumor bahwa dia berselingkuh dengan Angelina Jolie saat masih menikah dengan Jennifer Aniston. Namun apapun penyangkalan Brad, aktor ini memang mengalami cinta lokasi saat syuting Mr. and Mrs. Smith. Meski hubungan mereka bak roller coaster, naik dan turun, tapi Brad dan Angelina tetap akur mengasuh ke-6 anak mereka. You got me and I could not defend it. I tried but I had to surrender. Your style. Hubungan cinta segitiga yang tidak kalah fenomenalnya adalah Chris Judd, Jennifer Lopez, dan Ben Affleck. Penyanyi yang akrab disapa Jello ini menikah dengan koreografer tarinya Chris Judd pada September 2001. Mereka sempat membuat video bersama Love Don't Cost a Thing, namun perjalanan cinta mereka tidak berjalan dengan mulus. Ketika pernikahannya dengan Chris berumur 4 bulan, Jello diam-diam menjalin hubungan dengan aktor tampan Ben Affleck pada 2002. Jello kemudian bercerai dengan Chris dan bertunangan dengan Ben pada akhir 2002. Kurang dari 2 tahun kemudian, Jello dan Ben berpisah. Kalau memang tidak berjodoh, nggak bisa dipaksa ya. Brandy Glanville, Eddie Cibrian, dan LeAnn Rimes, Shermadean. Miss Way Mr. Pop, perlu diketahui bahwa hubungan percintaan dari 4 orang ini bukan hanya segitiga, tapi juga cinta persegi. Oh my, what a story! Eddie Cibrian dan LeAnn Rimes mengejutkan dunia ketika mereka secara terbuka mengakui telah mengkhianati pasangan masing-masing. Mereka yang tersakiti adalah Brandy Glanville, istri Eddie, dan Shermadean, suami LeAnn. Ketika bertemu saat syuting film Lifetime Northern Lights, LeAnn dan Eddie yang keduanya berstatus menikah mengaku mengalami cinta lokasi. Mereka pun bercerai dari pasangan masing-masing dan akhirnya menjalin hubungan cinta hingga saat ini.
Lindsay Lohan, Aaron Carter, dan Hilary Duff. Mantan penyanyi pop remaja Aaron Carter mulai berkencan dengan Hilary Duff pada usia 13 tahun. Namun setelah beberapa tahun menjalin hubungan, Aaron merasa bosan dan berpaling pada Lindsay Lohan. Sayangnya, Aaron menyesali perselingkuhannya dan ingin kembali ke pelukan Hilary. Namun apa mau dikata, semuanya sudah terlambat. Hilary sudah menjalin hubungan dengan pria lain yang tidak lain adalah sahabat Aaron sendiri. Tuh, penyesalan selalu diakhirkan datangnya. Britney Spears, Kevin Federline, dan Shar Jackson. Britney menjalin hubungan dengan penari latarnya Kevin Federline yang waktu itu masih berstatus kekasih Shar Jackson. Meski saat itu Shar sedang mengandung 8 bulan anak kedua Kevin, tapi hal itu tidak membuat pria ini melepaskan Britney. Ia meninggalkan Shar dan menikah dengan Britney pada tahun 2004. Pasangan ini memiliki 2 anak, yaitu Sean Preston Federline dan Jaden James Federline. Namun pada akhir 2006, Britney mengajukan cerai dari Kevin. Lanjut ke hubungan cinta segitiga Dennis Quaid, Meg Ryan, dan Russell Crowe. Menjalani pernikahan selama 10 tahun bagi Meg Ryan, Dennis Quaid adalah cinta sejatinya. Dennis merupakan suami dan ayah yang baik bagi anak lelakinya, Jack Henry. Namun usia pernikahan Meg dan Dennis ternyata tidak mampu menahan kesetiaan Meg untuk melakukan perselingkuhan. Meg menjalin cinta terlarang dengan Russell Crowe. Sayangnya, hubungan Meg dan Russell tidak bertahan lama karena akhirnya Russell memilih wanita lain untuk menjadi istrinya. Got you, Meg! Turn me on and let me do my thing. Selanjutnya Farrah Steinberg, Danny Moder, Julia Roberts. Saat Julia Roberts kepergok bermalam bersama dalam satu kamar dengan Danny Moder pada 2001, padahal Danny yang berprofesi sebagai juru kamera masih berstatus suami dari Farrah Steinberg. Setelah bercerai dari istrinya, Danny tidak membuang-buang waktu dan menikahi Julia pada pertengahan 2002. Pasangan ini kini dikaruniai 3 anak. I wanna scream and shout and let it all out, and scream and shout and let it out. We say no. Bridget Moynihan, Tom Brady, dan Giselle Bundchen. Bintang football Amerika Tom Brady berkencan dengan bintang Coyote Ugly Bridget Moynihan sejak 2004 hingga akhir 2006. Pada Februari 2007, Bridget mengumumkan bahwa dia mengandung anak Tom. Skandal mulai terkuak ketika Tom tidak kembali ke pelukan Bridget karena pria ini telah menjalin hubungan dengan model asal Brazil, Giselle Bundchen. Tom dan Giselle menikah pada awal 2009 dan memiliki seorang putra. Bring the action. Bicara soal cinta segitiga, Miss World Mr. Pop harus tahu nih, mengapa bisa terjadi cinta segitiga. I'm reminiscing picture frames, phone calls and messages. Cinta segitiga adalah sebuah hubungan romantis yang melibatkan pihak ketiga. Disebut cinta segitiga bila cinta itu terjadi pada pasangan yang mempunyai hubungan dengan orang lain di luar pernikahan, baik secara fisik maupun emosional. Kalau kita bicara mengenai cinta, ada 3 komponen dari cinta yang amat sangat penting. Berdasarkan teori psikologi ya, yang pertama adalah komitmen. Yang kedua adalah passion atau ketertarikan secara seksual, menarik, menganggap pasangan kita menarik. Komponen yang ketiga adalah keintiman. Keintiman ini dalam arti lebih ke kedekatan emosional, ada hubungan attachment yang spesial gitu. Kalau misalnya dari ketiga komponen ini ada yang tidak lengkap atau tidak seimbang, biasanya ada kemungkinan besar orang jadi akan mencari pasangan lain yang bisa memenuhi komponen ini. Wah,
Seandainya Miss World Mr. Pop menjadi korban cinta segitiga, haruskah Miss World Mr. Pop memberikan kesempatan alias menerima kembali seseorang yang pernah menodai cinta Miss World Mr. Pop? Ketika kemudian pasangannya beralih ke orang lain, itu menimbulkan trauma, rasa sakit hati yang begitu mendalam. Ketika itu nggak bisa kita selesaikan, pemberian kesempatan kedua pun jadi sulit, karena pasti akan terulang lagi, traumanya terulang lagi, yang ada jadi curiga, yang ada jadi nggak nyaman dengan pasangannya, merasa bahwa suatu hari nanti pasangannya mungkin akan mencari orang lain lagi. Tetapi kalau misalnya dia bisa menyelesaikan masalahnya, traumanya, kesempatan kedua saya rasa nggak masalah. Moga-moga Miss World Mr. Pop bisa menjadi pasangan yang setia selalu ya, hingga tidak perlu memikirkan perkara cinta segitiga. Miss World Mr. Pop, meskipun jatuh cinta pada kekasih, wanita butuh waktu beberapa lama agar bisa nyaman di dekat sang pacar. Some scars from a life that used to trouble me. I used to run. Bagi yang terlibat cinta segitiga, yuk mulai hubungan asmara baru. Tapi tahu nggak Miss World Mr. Pop, ternyata melakukan ini bukanlah hal yang mudah loh bagi wanita. The city outside still sounds like it's on fire. You put on your Menurut penelitian di Inggris, wanita membutuhkan waktu sekitar 7,5 bulan untuk benar-benar merasakan nyaman dengan kekasihnya. Padahal, wanita sudah melakukan berbagai cara untuk bisa lebih dekat dengan pria yang dipacarinya. symmetry will keep me close to you. Dikutip Female First, cara utama wanita agar merasa lebih dekat dengan kekasih adalah dengan tidak berpura-pura dan menunjukkan karakter asli mereka. Me better than the truth. So, despite what I don't, I pray to God that we can move on. 'Cause thus far you are the best thing that this life is yet to lose. Cara kedua yang paling umum adalah dengan berusaha tidak malu untuk bersendawa di depan pasangannya. Intinya sih nggak jaim-jaim banget ya, Miss World Mr. Pop. Nah, ketika wanita telah sampai di titik nyaman pada kekasih, mereka tidak sungkan lagi menunjukkan sifat dan sikap aslinya. Mereka pun bakal percaya diri menunjukkan wajahnya tanpa make up dan mengenakan busana asal-asalan. Berbeda nih dengan Miss Wally, Mr. Pop malah dalam beberapa minggu sudah bisa 100% nyaman dengan kekasihnya. Wow, Venus and Mars are so different ya.